Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara yang sama, yaitu belajar matematika bersama dengan Ibu Sutini tentang statistika. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu yang pertama membaca penyajian data dalam bentuk diagram. Yang kedua, menentukan tabel distribusi frekuensi. Kita langsung masuk ke materi, yaitu statistika. Apa itu statistika? Kita lihat. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, pengolahan data, dan penganalisaan data, serta penarikan kesimpulan yang valid dari data dan pembuatan keputusan. Kita langsung masuk ke penyajian data. Penyajian data yang pertama yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun penyajian data yang kedua yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian dalam bentuk diagram, yang pertama diagram batang, yang kedua diagram lingkaran, yang ketiga diagram garis, yang keempat histogram, dan yang kelima poligon frekuensi. Untuk histogram dan poligon frekuensi biasanya digabung diagramnya. Langsung saja kita mulai dengan penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi atau sering disingkat dengan TDF. Ini ada dua data, yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Adapun data tunggal bisa dituliskan secara mendatar, bisa juga dituliskan secara vertikal. Cara membacanya yaitu ada data 3, frekuensinya 4. Data 4, frekuensinya 2. Data 5, frekuensinya 3. Data 6, frekuensinya 5 munculnya. Kemudian 7 itu munculnya 4 kali. Yang kedua, ke tabel distribusi data kelompok. Ada beberapa kelas, ada istilah-istilah pada data kelompok yang kalian harus tahu. Yang hal-hal mengenai data kelompok, yang pertama kelas interval. Kelas interval pada data ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contohnya 1, interval 1 sampai 5, 6 sampai 10, dan seterusnya. Kemudian ada panjang kelas. Panjang kelas itu dicari dengan rumus. Panjang kelas biasanya disingkat dengan P. Disimbolkan dengan P kecil. Rumusnya yaitu TA dikurangi TB. TA itu tepi atas kelas, TB tepi bawah kelas. Tepi atas kelas itu diperoleh dari BA ditambah 0,5
Adapun BA yaitu batas atas kelas. Pada data distribusi frekuensi ini, batas atasnya yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Untuk tepi bawah itu diperoleh dengan rumus BB dikurangi 0,5. BB itu merupakan batas bawah kelas. Pada tabel itu, BB-nya yaitu 1, 6, 11, 16, 21, dan 26. Kemudian mencari, ada istilah titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu diperoleh dari titik tengah kelas biasa disingkat dengan XI, lambangnya, dicari dengan rumus BA plus BB dibagi 2. Batas atas plus batas bawah dibagi 2. Itu tentang data kelompok. Istilah-istilah pada data kelompok. Kalian harus paham tentang istilah-istilah ini. Yang berikutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram yang pertama yaitu diagram batang. Diagram batang contohnya, ini gambarnya seperti ini. Bisa dipisah-pisah, bisa ada yang bergandengan seperti ini. Kemudian bisa vertikal, bisa juga horizontal. Kalau kalian berkunjung ke kelurahan, biasanya ada menemui diagram-diagram seperti ini tentang kependudukan atau pertanian dan sebagainya. Lanjut, diagram yang kedua yaitu diagram lingkaran. Contohnya ada data pekerjaan dari 4.500 orang penduduk suatu daerah, yaitu ditampilkan dengan diagram lingkaran seperti itu. Untuk petani, ada 25% dari 4.500 orang. Untuk pedagang, ada 50% dari 4.500 orang. Untuk buruh, ada 15% dari 4.500 orang penduduk. Yang PNS ada 10% dari 4.500 penduduk. Sehingga kalian bisa menentukan berapa banyak orang dari petani yang pekerjaannya sebagai petani, ada berapa orang yang pekerjaannya sebagai pedagang, ada berapa orang yang buruh, ada berapa orang PNS. Kalian bisa menghitung dengan mengalihkan persenan itu dengan jumlah penduduk yang ada. Paham ya? Kalian nanti harus bisa membaca diagramnya. Lanjut ke penyajian data yang berikutnya yaitu diagram garis, diagram yang keempat. Apa itu diagram garis? Diagram garis adalah penyajian data dalam bentuk garis-garis yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik-titik yang diperoleh pada sumbu koordinat. Contohnya ada data tentang berat badan siswa kelas 12 IPS sebagai berikut. Ada datanya beratnya 40, yang berat 40 yaitu 8 orang, yang berat 45 ada 12 orang, yang beratnya 50 14, yang beratnya 55 yaitu ada 9 orang, yang beratnya 60 ada 6, yang beratnya 65 ada 10.
Kita bisa menggambar pada diagram garisnya. Seperti itu. Tadinya bentuknya garis-garis. Penyajian data berikutnya yaitu histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang berimpit. Sumbu mendatar menunjukkan kelas-kelas interval, sumbu tegaknya menunjukkan frekuensi. Dari titik-titik tengah histogram dapat dibuat poligon frekuensi. Lebih jelasnya ke contoh berikut. Berikut ini data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 IPS. Gambarlah histogram dan poligon frekuensinya. Datanya seperti itu, bisa dibaca. Histogram dan poligon frekuensinya bisa dilihat seperti berikut. Ini histogramnya berupa batang-batang yang berimpit. Kemudian poligon frekuensinya berupa diagram garis yang diperoleh dari titik tengah histogram dihubungkan dengan garis-garis ini. Jadi garisnya dinamakan dengan poligon frekuensi, batang-batangnya disebut histogram. Sampai dengan itu kalian harus bisa menerapkan dalam latihan soalnya. Latihan soalnya ada tabel atau ada histogram. Kalian bisa mengamati histogram tersebut. Kemudian ada permasalahan. Silahkan kalian kerjakan dengan seksama. Selamat belajar dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.